Jadi berkorban dalam jalan keimanan, Ya, gitu ya. jadi pemimpin-pemimpin dengan kriteria seperti ini itu pasti bisa mendatangkan banyak keberkahan bagi umat dan rakyatnya. Tapi yang kita saksikan sekarang mereka bukan pemimpin, ketua-ketua umum partai, ya, ketua-ketua umum organisasi politik. Nah, belum menjadi tingkat negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang perubahan. Telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz pagi hari ini? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan berbincang tentang hal yang sangat-sangat penting, yaitu tentang kepemimpinan. Bagaimana sih sebenarnya kriteria yang ditetapkan oleh Islam terkait dengan seorang pemimpin? Ah itu Kiai yang akan kita bicarakan. Apa sebenarnya kriteria pemimpin dalam kacamata pandangan Islam? Ya, kita udah sering sekali nih mendengarkan ceramah tentang pemimpin dan kepemimpinan. Yang kita ingin hadirkan adalah pemimpin dengan prophetic nuance, ya, prophetic leadership, ya, kemimpinan ala para nabi dan para rasul. Jadi kalau pemimpin secara umum orang mungkin berbeda ya kriterianya, tapi yang kita inginkan bagaimana pemimpin dalam Islam itu yang bisa menghadirkan ketenangan, menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan keberkahan dunia dan akhirat. Nah, ini momentumnya sangat tepat karena sebentar lagi kita akan juga menyongsong Idul Adha kan. Biasanya kita akan bahas masalah kepemimpinan itu dalam ya event-event Idul Adha. Nah, kalau dalam Islam itu yang paling menonjol untuk mencari pemimpin yang ideal adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Bisa dijelaskan lebih jauh? Iya, jadi bayangkan Ibrahim ini seorang anak muda yang visioner, melihat ayahnya yang berprofesi pematung, dia mengamati kehidupan sehari-hari, bikin patung yang tidak ada gunanya, lalu beliau mendekati ayah dengan caranya yang sangat sopan santun. Jadi singkatnya, untuk menjadi pemimpin yang prophetic leadership itu harus mengikuti kepada perilaku Ibrahim. Yang pertama apa? Yang pertama adalah beliau tekun dalam mengamati seseorang, dalam serius dalam menangani sebuah masalah. Jadi beliau tidak main-main. Ya, ketekunan itu sangat penting untuk menghadirkan sebuah hasil yang maksimal. Tekun mengamati fakta, tekun melihat harusnya bagaimana, kemudian melakukan perubahan ke yang seharusnya itu dengan tekun ya. Bayangkan beliau untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan itu ada. Dia melakukan research, penelitian, dan secara tekun dia mempelajari dan serius. Ini kalau saya menyembah Tuhan, ternyata menyembah matahari, matahari ada siang, malam tidak ada. Menyembah bulan, bulan adanya malam, tapi siang tidak ada. Nah, semua itu ternyata
Wah, kalau Tuhan itu bisa ada, bisa tiada, itu secara logika tidak bisa Tidak bisa diterima. diterima. Maka dia mencari, mencari, dan pada akhirnya dia sadar, oh, bahwa Tuhan itu adalah zat yang tidak bisa di otak-atik dengan menggunakan akal saja. Tidak bisa Nah, dilogika-logikakan. ya tidak bisa, agama tidak bisa diakal-akalin karena kemampuan akal manusia untuk men-trace sesuatu sangat terbatas dan sangat lemah. Oleh karena itu, pemimpin yang bisa menghadirkan kesejahteraan, ketenangan bagi umatnya, yang kedua harus bekerja keras. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibrahim kecil itu bukan main kerjanya ya. Dia kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja yang sifatnya kontinuitas. Ya, terus menerus. Tidak berhenti, oke setelah ini enggak. Dia terus mencari yang lain. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh pemimpin biar supaya betul-betul menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi rakyatnya. Beliau itu ternyata pemberani, istiqamah. Oh. Ya, siap menanggung resiko. Ya, apa yang dia lakukan, ya sikap dia itu menghancurkan berhala itu, ya dia tidak mau melempar orang lain, dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Tanggung jawab dia dalam melakukan katakanlah amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar beliau lakukan dengan caranya, dan dia istiqamah dan tidak lari dari kenyataan. Tanggung jawab dia. Terjawab. Ya, responsibility-nya sangat tinggi. Pada saat ditangkap, dia bilang, oke, saya ditangkap, tapi saya menghancurkan yang semuanya. Kenapa kamu hancurkan? Ya, tanyalah kepada patung yang paling besar dan kepada yang di samping dia itu. Ya. Itu kan dialektika yang sangat indah. Ya, dia berani. Setelah diputuskan, Anda harus dihukum. Oke, no problem, dihukum, ya kan? Dihukum, dilempar, dibakar. Ternyata api yang seharusnya membakar manusia kan, ya apa namanya, berubah menjadi pendingin. Coba bayangkan. Jadi istiqomah. Jadi pemimpin yang bisa menghadirkan ketenangan bagi rakyat adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Jangan melempar satu isu, kemudian dari kenyataan, ya bohong, mencari-cari alasan. Lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi ya, leadership atau prophetic leadership ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia dalam rangka menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Dan kita tidak perlu lagi cari contoh yang aneh-aneh, belajar dari negara maju, negara ini, negara itu, karena kita sudah ada contohnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, pengorbanan beliau yang keempat, dia berkorban, bukan main ya. Setelah melahirkan istrinya yang kedua itu, punya bayi sejak tunggunya 96 tahun pernikahan, dia disuruh oleh Allah untuk melanjutkan misi dakwanya ke Yerusalem, ke Palestina. Dia tinggalkan istrinya. Nah, itu pengorbanan. Kira-kira ada di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air gitu. Jadi berkorban dalam jalan keimanan gitu ya. Jadi pemimpin-pemimpin dengan kriteria seperti ini itu pasti bisa mendatangkan banyak keberkahan bagi umat dan rakyatnya. Tapi yang kita saksikan sekarang, mereka itu calon pemimpin. Mereka bukan pemimpin, ketua-ketua umum partai, ya, ketua umum organisasi politik. Nah, belum menjadi tingkat negarawan, masih. Nah, jadi ketua umum partai politik itu kan ya tidak merepresentasikan seluruh umat. Harusnya mereka, para ketua itu berjuang betul-betul untuk kepentingan umat.
Iya. bukan kepentingan partainya saja. Yang ada sekarang ini adalah cawe-cawe para ketua umum sebagai maklar ya untuk mencari pemimpinnya yang harus bisa dikendalikan oleh dia, bukan pemimpin itu mengendalikan para ketua umum. Ini Nah, udah ini kebalik-balik masalah. ini. Kebalik-balik. Jadi harusnya pemimpin itu memimpin, memanage. Iya. Kalau ini pemimpin dimanage, diatur. Diatur. Jadi, kamu saya angkat jadi calon pemimpin dengan syarat kamu harus taat ini nggak bisa. Jadi pemimpin itu harus tegas, berani, visioner dan berilmu kan. Nah, itulah yang kita harus cari untuk pemimpin sekelas negara Republik Indonesia tercinta. Apalagi kita adalah negara muslim terbesar. Pasti tantangan bagi Indonesia itu bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Mereka tidak akan ridho melihat Indonesia maju menjadi negara yang industri ya. Kenapa? Kita sudah punya modal sumber daya manusia ada, kita punya keunggulan demografi saat ini, tapi keunggulan demografi belum bisa kita maksimalkan. Ya, kenapa? Karena pemimpinnya yang ya short sighted, yang nggak bisa memaksimalkan keunggulan tersebut. Beda dengan Korea Selatan. Korea Selatan 20 tahun yang lalu kok maju. Kenapa kita tidak? Mereka menggunakan keunggulan demografi. Nah, itu tantangan untuk mencari pemimpin yang ideal, yang prophetic leader. Indonesia itu tantangan dari luar. Nah, dari luar nggak mau mereka Indonesia maju. Karena kalau Indonesia maju, dia bisa tidak lagi ya mengandalkan dan tergantung kepada kekuatan asing. Dia punya sumber daya alam. Apalagi kalau menjadi negara besar dengan menerapkan syariat Islam, pasti itu ditentang itu dari luar. Ya sekarang kita sudah bersyariat dalam konteks yang relatif sedikit ya. Tapi kalau pemimpinnya yang visioner dan prophetic leader, dia akan terpanggil secara hati nurani kan. Dia bisa modifikasi peraturan-peraturan yang lebih dekat kepada ajaran aturan agama kan. Itu bisa saja. Nah, kalau ini terjadi bahaya bagi dunia, terutama bagi kelompok-kelompok Yahudi global. Wah, ini berbahaya. Maka mereka berkolaborasilah dengan kekuatan dalam negeri untuk menjegal siapa saja calon pemimpin yang visioner, yang dekat dengan umat, kalau perlu dijauhkan. Dengan cara apa? Ya framing, media framing yang negatif. Padahal kan kalau kita mau umat ini berkah, itu kan kata Rasulullah ini dalam hadis qudsi, idza uti'tu raditu wa idza raditu baroktu. Jika aku ditaati, aku akan ridho. Jika aku ridho, aku akan memberikan berkah. Jadi kunci dari keberkahan dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Betul. Sehingga perlu melakukan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda kita. Generasi muda kita saat ini itu sudah mengalami keterpaparan ideologi yang sangat sekuler. Oh, bahkan sekuler radikal. Udah sekuler radikal lagi ya. Jadi mereka lebih cenderung ya yang penting setelah kuliah selesai dapat kerjaan, nikmati hidup. Tak ada lagi perhatian terhadap umat, terhadap agamanya itu. Iya, jalan-jalan, ya bla bla itu. Sementara tujuan dari kehidupan di dunia ini kan bukan hanya sekedar itu. Perlahan kita harus lakukan upaya perubahan, change and continuity, dua kata. Ya berubah dan terus menerus. Ya bukan berubah dari yang jelek menjadi lebih jelek. Ya kita mau berubah dari yang jelek pada yang jelek jadi yang baik. bagus. Insyaallah. Baik, terima kasih Kiai atas penjelasannya terkait dengan prophetic leadership. Ya. Baik, pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, itu adalah kepemimpinan atau kriteria pemimpin yang kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai prophetic leadership. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keberkahan. Terima kasih Pak Kiai, sampai jumpa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.